anak-anak semuanya. Selamat pagi, mari kita mulai pertemuan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kita satukan hati kita hening, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena atas rahmat-Mu, karena atas cinta-Mu, kami semua dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa untuk teman-teman, anggota keluarga kami, saudara kami, tetangga kami, yang saat ini sedang sakit, terutama karena virus corona, ataupun mereka yang sudah Engkau panggil. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang sakit dan memberikan surga pada mereka yang sudah Engkau panggil. Hari ini kami akan PJJ ya Tuhan, berkati kami agar apa yang kami pelajari dapat kami pahami, dapat kami dalami. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar IPS ya, IPS. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang letak alam Indonesia ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dampak kerusakan alam ya. Jadi perubahan iklim, perubahan alam ini bisa terjadi secara alami, bisa terjadi karena pengaruh perbuatan manusia. Kalau secara alami itu misalnya adanya bencana alam, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Tetapi juga ada yang berakibat buruk, ya, karena memang ulah manusia. Misalnya penebangan hutan, dan sebagainya. Ya, anak-anak nanti akan disampaikan sepenuhnya oleh Bu Vera. Kemudian setelah Zoom ini, nanti Pak Yuli akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan persiapan besok kita akan PH atau ulangan IPA. Nanti akan Pak Yudi sampaikan. Mari kita ikuti dengan seksama, mendengarkan dengan baik PJJ hari ini. Kepada Bu Vera, dipersilahkan. Terima kasih Pak Yuli sudah memimpin doa dan membuka pembelajaran pada pagi hari ini. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik ya? Kalau baik, coba angkat jempolnya. Baik, nggak terlalu baik. Ya, mungkin ada yang tidak terlalu baik, ada yang kurang sehat, ada yang sedang mungkin mengalami sakit. Nah, Bu Vera berharap semoga anak-anak tetap sehat, yang sakit segera sembuh, dan semuanya tetap bahagia. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita salam Tarakanita terlebih dahulu. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Nah, anak-anak, kemarin Bu Vera sudah share di grup WA kita untuk membaca IPS e-book halaman 100 dan 119 ya. Nah, apakah sudah membaca semuanya? Yang sudah, coba angkat jempolnya mana? Sudah ya, kalau sudah kita mau
mencoba bertanya jawab supaya apa yang kita pelajari kemarin itu memang benar-benar sudah kita pahami. Baik, Bu Vera akan mulai dari kelas 5A. Bu Vera acak ya. Bu Vera cari di sini saja. Coba Yuan. Nah, Yuan, apakah dampak perubahan alam yang terjadi di Indonesia? Ada 2 dampak perubahan alam. Perubahan apa, karena apa, dan yang satu karena apa? Coba Yuan tolong dijelaskan. Alam dan karena manusia. Karena manusia dan Alam. betul Yuan, karena manusia dan alam. Coba lagi minta bantuannya Axel kelas 5B. Nah, contoh dampak perubahan alam karena manusia itu apa? Hutan gundul, kebakaran, bencana banjir, tanah longsor, global. Ya, betul. Ya, yang disampaikan Axel tadi betul, karena dampak perubahan alam yang terjadi oleh manusia itu contohnya itu ada kebakaran, hutan gundul, global warming. Global warming ada yang tahu? Apa? Ya, betul. Pemanasan global itu biasanya penyebabnya karena di dunia ini atau di bumi Karbon monoksida, Bu. betul, karbon monoksida itu disebabkan dari berbagai macam hal ya, misalnya karena pembakaran sampah, terus karena asap kendaraan bermotor, ya semakin banyak orang yang menggunakan Asap pabrik, Bu. betul, asap pabrik, karena banyak pabrik juga. Apakah penggunaan AC dan kulkas juga termasuk salah satu penyebab global warming? Ya, Bu. Ya, Rumah betul. kaca, Bu. Rumah kaca juga iya, Bu. Iya, oleh karena itu kita harus mengurangi penggunaan AC dan kalau kulkas mungkin untuk menyimpan makanan ya. Berarti caranya untuk merawat kulkas itu kita harus menyimpan makanan kalau sudah dingin baru bisa dimasukkan kulkas ya. Itu salah satunya. Terus kalau untuk AC mungkin karena di Magelang masih dingin, kita kurangi penggunaan AC. Ada yang di rumah pakai AC? Ya, dikurangi penggunaan. Soalnya di sini dekatnya itu Saya nggak ada. Pakai Mana? AC, Bu. Pakai jendela, Bu. Bagus, pakai jendela Bu Vera juga. Ya. Soalnya di pas sini biasa udah dingin. Tapi Iya, ini pakai pakai panas. jendela. Yang pakai AC, cara mengurangi penggunaan AC bagaimana? Coba Bu Vera tanya Axel kelas 5A. Ya. Tadi angkat tangan tadi ya. Coba Axel, cara menghemat supaya kita tidak menggunakan AC terlalu lama, bagaimana? Atau teman lain mungkin yang mau jawab? Saya, Bu, jangan sering-sering menggunakan AC, Bu. Iya, jangan sering-sering. Paling kalau menggunakan ketika mungkin malam hari terasa panas, membuat tidur tidak nyenyak, nah kita bisa gunakan. Atau siang hari, kan kalau AC biasanya ditaruh di kamar, atau siang hari kita buka jendela saja ya kalau siang hari supaya anginnya masuk gitu. Nah, kita harus merawat bumi ini. Nah, ternyata dari dampak perubahan alam ini ada manfaatnya. Dampaknya, manfaatnya apa saja? Coba ada yang bisa sebutkan manfaat dari perubahan alam? Meningkatkan kewaspadaan, Bu. Tingkatkan kewaspadaan, lebih peduli pada lingkungan. Ya, ini yang jawab siapa? Barusan yang Meningkatkan jawab solidaritas.
Betul, meningkatkan kewaspadaan, peduli terhadap lingkungan, lalu meningkatkan solidaritas. Nah, peduli terhadap lingkungan tadi sudah disebutkan oleh kita tadi ya, seperti jangan menggunakan sampah plastik, terus tadi mengurangi penggunaan AC dan kulkas dan sebagainya yang mengakibatkan bumi tidak baik. Nah, Bu Vera akan share screen anak-anak. Mohon anak-anak untuk memperhatikan dulu ya penjelasan dari Bu Vera. Nanti Bu Vera juga akan share materi ini di GC setelah Zoom ini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Bentar ya. Baik. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengetahui karakteristik geografis Indonesia. Jadi, anak-anak dapat mengetahui tentang karakter geografis Indonesia ini. Kemarin juga sudah belajar tentang itu minggu kemarin. Lalu yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia. Nah, anak-anak, kalau tadi malam sudah belajar, pasti hari ini sangat mudah untuk menerima materi. Nah, ini yang tadi kita bahas, dampak perubahan alam. Dampak perubahan alam Indonesia disebabkan dua faktor, tadi sudah dijelaskan. Nah, perubahan alam karena faktor manusia, ada global warming atau pemanasan global, lalu bencana banjir, tanah longsor, hutan gundul, kebakaran ya. Global warming ini, pemanasan global itu mengakibatkan meningkatnya suhu atau suhu. Kadang kita merasa panas, padahal dulu di Magelang sebenarnya dingin, tapi sekarang kadang panas. Lalu cuaca ekstrim ya, kadang hari ini hujan, tetapi besok kok panas. Nah, itu cuacanya tidak pasti ya, membuat tubuh kita tidak enak. Lalu terjadi gangguan ekologis ya. Bencana banjir ini yang menyebabkan bisa manusia, misalnya karena kita membuang sampah sembarangan lalu mengakibatkan sungai banyak sampah sehingga air meluap begitu. Lalu hutan gundul, ada yang menebang hutan secara sembarangan. Pohon yang masih kecil ditebangi, nah itu mengakibatkan hutan tidak ada pohonnya. Lalu kebakaran ini juga penyebabnya bisa manusia, dikarenakan kita mungkin konsleting listrik dan lain sebagainya. Nah, ini gambarnya. Nah, lalu selanjutnya dampak perubahan alam karena faktor alam, memang karena alam. Misalnya gunung meletus, ini kan penyebabnya alam. Lalu gempa bumi, tsunami, angin topan. Apakah ada yang pernah lihat berita atau mungkin pernah mengalami bencana ini, gunung meletus atau gempa bumi? Ada ya? Gempa bumi sering tapi gempa bumi selalu banget tapi malah terus. Kayak gempa bumi. Oh iya, gempa bumi ya. Nah, ini gambarnya gunung meletus. Ya, kita dekat dengan gunung, misalnya Gunung Merapi, itu juga kadang karena dia merupakan gunung yang aktif, dia juga bisa meletus. Nih, ini contohnya gempa bumi, rumahnya hancur. Lalu ini angin topan, angin puting beliung, lalu ini misalnya terjadi tsunami dan lain sebagainya.
Gitu. Kalau Merapi itu dekat sama Merbabu ya toh? Ya, berdekatan ya. Lanjut, dampak perubahan alam ternyata punya manfaat. Tadi anak-anak sudah menyebutkan, hebat semuanya. Yang pertama, meningkatkan kewaspadaan, lebih peduli terhadap lingkungan, lalu meningkatkan solidaritas. Ya, karena ada perubahan alam seperti bencana dan lain-lain, kita jadi waspada, jadi lebih hati-hati. Lalu karena ulah kita manusia, ada bencana banjir dan lain sebagainya, kita menjadi lebih peduli pada lingkungan. Lalu 3, meningkatkan solidaritas terhadap sesama. Nah, contoh sikap peduli pada lingkungan ini yaitu menaruh sampah pada tempatnya, ya. Lalu yang kedua, mengolah sampah. Sampah itu Menanam pohon, Bu. betul, menanam pohon. Lalu tebang pilih pohon di hutan. Boleh menebang, tapi kita pilih pohon yang sudah lama, yang sudah besar, yang sudah tua, itu baru boleh ditebang. Lalu melindungi hewan dan tumbuhan langka, tidak mencemari laut, ya. Misalnya menangkap ikan di laut menggunakan bom, itu tidak boleh karena akan merusak karang di laut. Nah, karang itu adalah tempat hidup hewan-hewan di laut. Nah, nanti kita berarti merusak habitat hewan, tidak boleh. Nah, selanjutnya potensi sumber daya alam di Indonesia. Di Indonesia tuh ternyata juga punya sumber daya alam, anak-anak. Mungkin ada yang kemarin sudah baca hutan, misalnya hutan itu di Indonesia ada hutan bakau, hutan sabana. Hutan bakau tuh kalau di sekitar kita contohnya ada di Kulon Progo, ya. Nih, yang kedua lautan. Nah, Hutan heterogen, Bu, sama Hutan homogen. betul. Lalu yang selanjutnya lautan. Lautan kemarin juga kita belajar tentang batas-batas laut. Ada Laut Jawa, Laut Banda. Di Indonesia ini banyak lautan karena sebagian besar daerahnya adalah laut. Lalu yang ketiga, ini adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ini contohnya ada di Lok Sumawe di Aceh sana. Lalu ada di Tanjung Pura di Sumatera Utara, ya. Batu bara di Bukit Tinggi, Bu. Hebat, dia betul, sudah tahu. Nah, gas juga. Gas di mana? Maafin kok. Gas? Ada yang tahu gas di mana? Bentar, anak-anak ini kepencet. Ada yang tahu gas di mana? Nah, gas ada di Aceh, di Bontang, di Kaltim. Lalu batu bara tadi yang disampaikan sudah ada. Lalu di Lahat juga ada, di Kalimantan Selatan, ya. Di Kalimantan Selatan ada, di Papua juga ada. Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya alam, jadi harus kita jaga. Nah, selain sumber daya alam, kita akan belajar tentang kenampakan alam di Indonesia. Nah, apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang tampak di permukaan alam yang bisa kita lihat. Hasil dari alam itu sendiri. Kenampakan alam itu ada 2. Yang pertama, kenampakan alam wilayah daratan, ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan. Lalu yang kedua, ada kenampakan alam wilayah perairan. Ada sungai, selat, danau, ya. Nah, cara menjaga sumber daya alam yang kita punya itu bagaimana? Nah, cara menjaga sumber daya alam dari alam yaitu tadi sudah ya, tebang pilih pohon, reboisasi, melindungi hewan langka, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia hutan bakau, Bu. Iya. Nah, Indonesia memiliki pengaruh kondisi geografis
ada di bidang kebudayaan, nanti ada di bidang yang lain juga Bu Vera akan jelaskan. Yang di bidang kebudayaan ini dampak positifnya, kekayaan dan ciri khas bangsa. Lalu daya tarik wisatawan menjadikan interaksi dalam masyarakat berjalan lebih dinamis. Lalu keragaman suku bangsa menciptakan keragaman budaya. Nah, karena dampak di bidang budaya, pengaruh geografis ini karena izin pipis dulu ya, Bu. boleh. Nah, membuat wisatawan tertarik dengan Indonesia misalnya, baik wisatawan lokal maupun mancanegara sana. Nah, menjadikan Indonesia lebih beragam. Lalu dampak negatifnya yaitu masuknya budaya asing, sehingga ada budaya asing yang masuk ke Indonesia. Lalu generasi muda lebih mengenal budaya luar daripada budaya sendiri. Bu Vera, saya lebih suka lagu Korea deh sepertinya ya. Ada yang suka ya K-pop. Terus misalnya tapi kita juga harus mencintai budaya kita sendiri ya. Lalu generasi muda mencampur adukan bahasa sehingga kurang mengenal tata bahasa sendiri. Boleh menggunakan bahasa asing, boleh sekali, bahasa Inggris boleh. Tetapi kita harus menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa daerah kita, bahasa Jawa, itu harus digunakan dengan baik dan kita harus mengetahui. Masa orang Indonesia tidak tahu bahasanya sendiri, gitu. Lalu hilangnya atau tergerusnya beberapa budaya asli. Jadi budaya itu mulai luntur juga. Nah, oleh karena itu kita harus melestarikan budaya kita. Lanjut, pengaruh kondisi geografis di bidang transportasi, berkembangnya teknologi transportasi, dampak positifnya, lalu kekayaan dan ciri khas bangsa, daya tarik wisatawan, mempercepat dan mempermudah perjalanan. Nah, dampak positifnya itu teknologi transportasi semakin cepat ya, ada KRL, ada MRT, mungkin Ada pesawat, Bu, ada pesawat. Betul, ada pesawat, ada kereta cepat sekarang. Yang kereta ke bandara itu kan keretanya lebih cepat. Lalu yang dulu kita kalau harus ke Surabaya misalnya harus butuh waktu 1 hari, sekarang hanya beberapa jam karena ada jalan tol dan transportasi juga semakin banyak ya. Lalu dampak negatifnya, hilangnya atau berkurangnya transportasi tradisional dan polusi udara. Sekarang sudah jarang ada andong, ada yang Seperti tahu becak, andong? Bu. Becak goes juga sudah jarang ya. Ada yang tahu andong? Tahu, Bu, yang kuda itu kan, Bu. Iya, betul. Yang kuda itu. Nah, itu juga sudah tidak ada. Bu Vera dulu kalau ada. Iya, kalau waktu kecil ke pasar naik andong itu, ya. Dan mengakibatkan polusi udara karena banyak kendaraan, jadi banyak polusi udara. Nah, pengaruh kondisi geografis di bidang komunikasi. Dampak positifnya, kemajuan teknologi atau alat komunikasi itu lebih bagus, lalu mempercepat arus informasi. Jadi informasi yang kita terima itu lebih cepat. Di media sosial kita dapat melihat langsung, misalnya ada berita kecelakaan atau apapun, kita langsung dapat melihatnya di media sosial. Lalu mempermudah transaksi jual beli. Sekarang kalau mau beli dari rumah lebih mudah ya, ada berbagai macam aplikasi. Lewat online juga bisa, Bu, di rumah. Lewat online ya, nanti kita tinggal bayar lewat online juga, nanti kita langsung terima paketnya di rumah. Atau enggak COD-an, Bu, atau enggak COD. Wah, anak-anak lebih tahu itu, pasti sering belanja ya. Siapa yang pernah belanja online? Pernah. Pernah Mama ya. selalu. Aku pernah. Tapi juga ada dampak negatifnya anak-anak, meningkatnya kejahatan, terjadi penipuan ya secara online. Oh, ternyata dia tidak jualan,
tapi kok kita sudah bayar. Itu ya Bu Vera pernah karena kurang hati-hati itu tertipu, ternyata penjualnya itu tidak ada. Lalu sikap mengabaikan tugas. Nah, karena teknologi semakin bagus, kita terlena oleh gadget, HP, kita malah main game, jadi tugasnya terlewatkan. Lalu menurunnya prestasi belajar. Karena gadget ini, anak-anak juga bisa menurunkan prestasi belajar. Tapi Bu Vera yakin anak-anak bisa membagi waktu mana harus belajar atau ketika harus menggunakan HP untuk bermain. Gitu ya? Bisa ya? Nah, lanjut. Nah, anak-anak, kita sampai pada tugas. Tugasnya mudah, tugasnya tugas keterampilan KD 4.1. Yaitu anak-anak diminta menuliskan 2 sumber daya alam dari pulau, misalnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nanti anak-anak diminta menuliskan 2 sumber daya alam, misalnya batu bara atau minyak bumi, dan lain sebagainya. Begitu ya, jelas tidak tugasnya? Jelas. Nanti tabelnya tolong dibuat, dikerjakan, Ulangi, Bu. ditulis. Bu, ulangi, Bu. Bu Vera ulangi ya. Nah, Tapi kalau enggak apa itu tadi itu aku pengen ngomong. Bu Vera ulangi ya. Mana aja, Bu? Ya, tugasnya Bu Vera ulangi. Anak-anak membuat tabel seperti ini, lalu nanti di tabel itu dituliskan 2 sumber daya alam. Misalnya nih, yang nomor 1, di Pulau Sumatera, ini sumber daya alamnya apa? Misalnya batu bara atau minyak bumi, begitu. Lalu di Jawa apa? Di Kalimantan apa? Sulawesi apa? Dan Papua apa? Nanti boleh cari di internet, ya, atau boleh membaca dari sumber yang lain. Begitu, jelas tugasnya? Jelas. Nah, dari materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Lagi Bu PR-nya, Bu. Bu, itu lewat itu apa itu lihat soalnya lewat GC apa Bu? Iya, lihat soalnya lewat GC. Kalau ada yang kesulitan nanti bisa menghubungi Bu Vera. Lalu untuk matematika juga nanti lewat GC. Anak-anak belajar matematika mengerjakan sendiri dan tidak dikumpulkan, hanya untuk belajar sendiri. Nanti siang Bu Vera akan kirimkan pembahasannya untuk matematika ya. Untuk tugas IPS nanti dikirimkan ke WA pribadi Bu Vera. Gitu ya? Ya Bu Vera. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Buat tabel itu. Iya, buat tabel. Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Tugas menggambarnya kapan dikumpulkan Bu Vera? Oh, yang minggu kemarin. Nah, nanti setelah ini akan disampaikan oleh Pak Yuli untuk pembelajaran hari Kamis ya. Ya, Pak Yuli. Baik, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, nanti kalau mau ada pertanyaan boleh ke WA Bu Vera ya. Terima kasih, Bu Vera kembalikan lagi ke Pak Yuli. Terima kasih Bu Vera ya. Bu Vera sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan anak-anak sudah tidak ada yang bertanya. Kenapa? Karena sudah gamblang semuanya. Baik, Pak Yuli akan sampaikan untuk kegiatan kita selanjutnya. Untuk besok pagi, tadi ada yang bertanya, besok itu ada seni budaya dan prakarya ya, SBDP ya. Besok untuk seni budaya dan prakarya, silakan anak-anak melanjutkan menggambar ilustrasi, hanya melanjutkan tugas hari Kamis yang lalu. Menggambar ilustrasi yang bagus, diwarnai dan sebagainya ya. Kemudian dibuat narasinya. Narasinya itu bisa menjelaskan. Saya sudah selesai, Pak. Saya sudah selesai. Ya, oke, bisa menjelaskan. Pak Yuli ke-mute. Pak, ke-mute. Ya. Oke.
Untuk yang SBDP, untuk yang besok pagi, pembelajarannya adalah anak-anak melanjutkan tugas menggambar ilustrasi hari Kamis yang lalu. Yang sudah selesai, bagus, terima kasih. Berarti anak-anak sudah selesai. Kalau mau disempurnakan ya lebih bagus gitu ya. Tapi kalau sudah bagus, sudah sempurna, ya sudah, nggak ada kegiatan yang lain. Dilihat teks bacaannya bagaimana ya, atau narasi atau ceritanya ya. Karena ceritanya itu harus mengandung 6 unsur informasi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, dibuat dalam kalimat yang runtut, dibuat dalam kalimat yang utuh, ya, sehingga nanti membentuk satu kesatuan cerita yang bagus. Kemudian di bawahnya narasi itu tolong ditulis nilainya apa, ya, nilai-nilai kebaikannya itu apa, ya. Kemudian juga ditulis sesuai dengan pengamalan sila Pancasila ke berapa, ya. Nah, itu untuk SBDT. Kemudian besok pagi untuk IPA kita akan ulangan alat gerak hewan dan manusia, khususnya alat gerak hewan. Anak-anak bisa, tolong dicatat, bisa dicatat ya, dicatat. Belajarnya dari e-book halaman 16 sampai 20 dan ada sedikit latihan di halaman 73. Silakan sekali lagi untuk materinya di e-book halaman 16 sampai 20. Kemudian latihannya ada di halaman 73. Kemudian untuk besok hari nggak kedengeran. Oh, enggak kedengaran, saya ulangi. Untuk materi ulangannya itu khusus alat gerak hewan ya. Itu e-book halaman 16 sampai 20. 16 sampai 20. Dan latihannya halaman 73. Di sana sudah ada latihannya. Sudah dicatat? Kemudian besok hari Kamis, kegiatan kita hari Kamis, yang pembelajaran kolaborasi antara Bahasa Indonesia, PKN, dan seni budaya itu, tolong anak-anak menyiapkan gambar, kemudian narasi, kemudian nilai-nilai Pancasila itu sudah disiapkan. Halaman berapa sampai berapa, Pak? Yang apa ya? Yang ulangan. Oke, saya ulangi. Yang ulangan untuk besok pagi, tolong anak-anak baca e-book halaman 16 sampai 20. 16 sampai 20. Kemudian latihannya halaman 73. Halaman 73. Oke. Nah, saya lanjutkan. Untuk hari Kamis, anak-anak menyiapkan gambar ilustrasi, narasi, dan nilai-nilai Pancasila itu. Kemudian yang sudah siap, besok Kamis diberi kesempatan untuk presentasi. Jadi menunjukkan gambar, terus anak-anak menceritakan. Memperlihatkan gambar, terus menceritakan. Jadi narasinya itu diceritakan. Juga menyampaikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya itu nilai apa, nilai kebaikan apa, kemudian sesuai dengan Pancasila sila keberapa. Ya, itu untuk hari Kamis. Itu saja anak-anak. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti PJJ pagi ini dengan semangat. Ya. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa. Mari kita bersikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengikuti dan mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga kami semakin semangat belajar. Semoga kami semakin sehat sehingga segala aktivitas kami Tuhan berkati. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan virtual ini dan kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lain. Berkatilah kami. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Terima kasih Pak Yuli, Bu Vera. Sampai jumpa. Anak-anak boleh live. Bye 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 bye. Lihat ya. Bye.